Salam diplomat, saya Betari Brilianti dan saya siap bikin gebrakan. Hiji Group berdiri pada tahun 2019. Awalnya merupakan sebuah kedai kecil di Jalan Kalimantan, Kabupaten Jember. Namun suami saya dan saya merasa bahwa usaha tidak bisa hanya melulu tentang ini. Kita perlu berkembang dan akhirnya kita mengembangkan usaha kita. Kita memiliki berbagai macam lini usaha. Ada UD Bintang Purnama yang bergerak pada toko bangunan atau material, ada Discuss Space and Coffee pada bidang F&B, ada Hiji Mart pada bidang retail, dan ada Hijau Digital Printing pada bidang percetakan. Masalah yang saat ini kita temui, Kabupaten Jember memiliki potensi sebagai tempat yang menampung banyak mahasiswa. Pada tahun 2022, Kabupaten sendiri memiliki sekitar 78.000 mahasiswa yang ada di Kabupaten Jember. Angka itu sangat tinggi, bukan? Discuss Space and Coffee memiliki tempat yang sangat strategis, berada di Jalan Jawa, Kabupaten Jember, sehingga menjadi tempat yang sangat senang digandrungi oleh mahasiswa-mahasiswa. Tidak hanya itu, juga banyak para pekerja yang selalu menempatkan dirinya di Discuss Space and Coffee untuk sekedar refreshing ataupun melakukan pekerjaannya. Dari hal tersebut kita melihat bahwa terdapat suatu masalah. Para pekerja maupun para mahasiswa seringkali bingung untuk mencetak hasil pekerja mereka. Mereka harus ke tempat dahulu, membuang waktu dan membuang-buang tenaga, bukan? Kita memiliki solusi bahwa Discuss Space and Coffee dapat menjadi one-stop solution untuk mahasiswa dan para pekerja, di mana mereka bisa mengerjakan tugas di sini dan tidak perlu bingung untuk mencetak pekerja mereka. Kita merencanakan bahwa ada Hijau Digital Printing di dalam Discuss Space and Coffee, di mana para mahasiswa maupun ataupun pekerja bisa mencetak hasil pekerjaannya secara mandiri atau soft service, ataupun dibantu dengan operasional. Dari situ kita juga melihat bahwa pasar yang kita miliki bisa menjadi sangat besar. Akan adanya banyak pasar yang bergabung. Discuss Space and Coffee memiliki pasar mahasiswa dan pekerja. Untuk Hijau Digital Printing, pasarnya tidak hanya mahasiswa maupun pekerja saja, tapi juga ada pasar-pasar lainnya seperti I.O. yang biasanya mencetak banner, atau orang-orang yang memiliki bisnis sendiri, mencetak snack dan sebagainya. Dari situ kita bisa melihat bahwa pergabungan pasar ini bisa akan jadi sangat lebih besar lagi. Bisnis model yang kita miliki yang pertama pada Discuss Space and Coffee sendiri yang pastinya adalah produksi makanan dan minuman. Selain itu kita juga berkolaborasi dengan UMKM Kabupaten Jember. Ada Wajicu Cake yang mereka memberikan bantuan di cake untuk Discuss Space and Coffee seperti cheesecake, milk crepes maupun lainnya. Ada juga Kolasaf di mana dia membangun Kolabox di Discuss Space and Coffee yang kita tahu saat ini Fotobox sangat digandrungi oleh anak-anak muda. Selain itu, revenue stream dari Discuss Space and Coffee sendiri ada dari penjualan makanan dan minuman. Ada juga dari profit sharing dengan WCC maupun Kolabox tadi. Terus juga ada dari penjualan paket. Kita memiliki meeting room. Jadi ada paket meeting room juga. Kita juga menyewakan tempat juga untuk acara-acara lain. Kita juga bekerja sama dengan beberapa brand. Dan juga yang terakhir dengan event-event yang diadakan di Discuss Space and Coffee. Dari yang kita ketahui bahwa terdapat 78.000 mahasiswa yang ada di Jember. Dalam satu bulan, Discuss Space and Coffee dapat menarik sekitar 3.000 hingga 5.000 pengunjung. Dan dalam waktu 2 bulan saja, 10% dari 78.000 mahasiswa sudah menjadi konsumen Discuss Space and Coffee. Selain itu, banyaknya pekerja-pekerja di Kabupaten Jember yang sudah mulai mengenal work from cafe. Adapun lingkup usia dari 15 sampai sekitar 49 tahun di Kabupaten Jember sendiri pada tahun 2022 adalah sekitar 1,6 juta. Jadi, Discuss Space and Coffee ingin menambah pasar mereka setidaknya 10% dari 1,6 juta atau merambah menjadi 160.000 pengunjung dalam waktu 3 bulan. Discuss Space and Coffee sendiri memiliki tempat yang sangat nyaman untuk para mahasiswa maupun para pekerja. Bisa dilihat dari tempatnya, ada tempat di lantai 1, ada di lesehan, ada meeting room maupun smoking area. Banyak konsumen yang sangat nyaman dan betah di sini. Mereka utamanya sambil mengerjakan tugas ataupun sambil bekerja. Dari situ kita sangat melihat bahwa target pasar kita atau target market kita adalah mahasiswa dan para pekerja yang melakukan pekerjaannya di dalam kafe. Maka dari itu kita membuat Discuss Space and Coffee menjadi tempat yang paling nyaman bagi mereka. Adapun marketing plan dari Discuss Space and Coffee sendiri dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah pastinya sosial media. Saat ini sosial media sangat bisa menarik banyak konsumen dari umur yang muda maupun tua. Lah, sosial media juga sudah kita lakukan dan memang saat itu sangat berhasil. Orang-orang lebih mudah mengetahui tentang Discuss Space and Coffee. Tapi tanpa adanya marketing lainnya, saya rasa hanya dengan sosial media sudah tidak cukup, bukan? Kedua, akhirnya kita membuat kolaborasi. Kolaborasi ini kita lakukan dengan komunitas-komunitas yang ada di Jember. Discuss Space and Coffee juga sudah melakukan kolaborasi dengan beberapa komunitas. Yang pertama, ada Stand Up Comedy Jember. Yang kedua, ada komunitas kopi di Jember. Yang ketiga, kita juga dengan UMKM lokal dengan membuat lokal support lokal, di mana para UMKM, sekitar 20 UMKM dapat berjualan di area smoking area, dan kita mempersilahkan konsumen kita untuk melakukan kegiatan jual beli di sana. Ada yang berjualan baju, ada yang berjualan
sepatu, ada yang jual jasa nail art, ada yang jual jasa manik-manik, bikin manik-manik, jasa cuci sepatu, dan sebagainya. Dan yang terakhir, kita berkolaborasi dengan pekerja seni di Kabupaten Jember. Kita sudah mengadakan art exhibition yang berkolaborasi dengan 23 pekerja seni, dan mereka memamerkan hasil karya lukisannya di Discuss Space and Coffee. Dari situ kita juga akan terus berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lokal, supaya komunitas-komunitas lokal ini juga merasa ada yang merangkul mereka, ada yang mendukung mereka untuk terus berkarya. Dan yang ketiga adalah customer relationship. Kita sangat terbuka untuk kritik dan saran dari konsumen. Dari situ kita bisa belajar dan terus berkembang untuk usaha-usaha kita selanjutnya. Selain dari kritik dan saran yang kita terima, saya pribadi membuka sosial media saya untuk menerima keluhan. Dan saya pun terjun langsung. Semisal ada konsumen, saya terjun langsung bersama tim, ataupun di sosial media, terutama di sosial media X sangat digandrungi oleh kalayak muda. Saya biasanya langsung menanyakan kepada konsumen yang telah datang ke Discuss, apakah mereka memiliki keluhan, apakah mereka merasakan ada kurang, atau mereka ada hal-hal yang ingin disampaikan. Itu langsung saya tanyakan. Di mana akhirnya terdapat kedekatan antara konsumen dan Discuss Space and Coffee sendiri. Sehingga ketika mereka ada keluhan ataupun ada kritik dan saran, mereka dapat langsung sampaikan dan kita tanggapi, mereka akan lebih loyal lagi kepada Discuss Space and Coffee karena adanya keterikatan tersebut. Setelah 3 tahun ke depan kita, saat ini kita sudah tahun 2024 dan sebentar lagi akan segera usai. Pada tahun 2025, kita memiliki untuk melakukan refreshment di Discuss Space and Coffee. Refreshmentnya itu apa? Yang pertama, kita menjadikan Discuss Space and Coffee menjadi one stop solution yang bekerja sama dengan Hijau Digital Printing, sehingga para konsumen dapat melakukan cetak hasil pekerjaan mereka secara mandiri atau self service, ataupun dibantu dengan operator di Discuss Space and Coffee. Jadi mereka tidak perlu jauh-jauh mencari tempat lagi. Yang kedua adalah kita juga melakukan refreshment terhadap tata letak tempat. Kita juga melakukan refreshment kepada aset-aset yang kita miliki seperti kursi, ataupun meja, ataupun bentuk-bentuk lukisan yang ada di Discuss Space and Coffee. Karena kita rasa jika ada penyegaran di tempat kita, konsumen juga tidak merasa bosan. Akhirnya konsumen yang mungkin sudah tidak ke Discuss akan kembali ke Discuss karena merasa, oh ada hal baru nih di Discuss Space and Coffee. Seperti itu. Dari situ juga tahun 2025 kita memiliki target untuk membeli mesin baru, yaitu mesin UV untuk di Hijau Digital Printing. Kenapa harus mesin UV? Karena menurut kita mesin UV ini banyak manfaatnya. Yang pertama, mesin UV ini juga bisa membuat merchandise. Dari situ Discuss bisa bekerja sama lagi dengan Hijau Digital Printing membuat merchandise seperti botol minum, gelas, atau nanti gantungan kunci. Dari situ akhirnya Discuss Space and Coffee juga mendapatkan revenue stream yang baru dari penjualan-penjualan merchandise. Dan Hijau Digital Printing juga bisa membuka pasar lagi yang lebih luas dari penjualan-penjualan konsumen yang membutuhkan pencetak produk dengan mesin UV tersebut. Kemudian di tahun 2026 kita memiliki rencana untuk membuka cabang, di mana kita membuka cabang di Kabupaten Banyuwangi. Kenapa harus Kabupaten Banyuwangi? Karena Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi yang sangat besar. Kabupaten Banyuwangi sangat dikenal oleh turis-turis mancanegara. Dan Discuss Space and Coffee sendiri sudah berpengalaman untuk melayani konsumen-konsumen kami dari mancanegara. Karena di Discuss Coffee sini kita juga banyak sekali konsumen mancanegara yang datang. Dari situ kita merasa bahwa Discuss Space and Coffee sangat cocok untuk dibuka di Banyuwangi. Belum lagi dari segi harga dan budaya di Jember dan Banyuwangi 11-12 lah, tidak terlalu berbanding jauh. Jadi kita merasa bahwa pasarnya sangat cocok di Banyuwangi. Dan kita membawa konsep one stop solution di sana. Jadi kita langsung membawa juga, selain Discuss Space and Coffee, kita juga membawa Hijau Digital Printing berada di sana. Setelah itu di tahun 2026 juga pastinya kita juga melihat pertumbuhan untuk Hijimart. Hijimart ini ke arah mana gitu. Kita berusaha tahun 2026 karena di 2026 Hijimart sudah memasuki 3 tahun, kita ingin membuka juga cabang Hijimart di Kabupaten Jember. Kita akan mencari kecamatan yang mungkin tidak banyak toko retailnya, kita akan membuka toko retail di sana juga. Sesuai dengan slogannya Hijimart, murah, mudah, dan hemat, jadi kita harap konsumen-konsumen juga dapat belanja di Hijimart tanpa perlu takut harga lagi. Di tahun 2027, Hijau Group memiliki rencana untuk perkembangannya ke depannya adalah membuka lini usaha baru. Karena kita juga butuh refreshment, orang-orang juga butuh mungkin pasar-pasar yang baru. Kita berencana ingin membuka usaha F&B, tapi dengan konsep yang berbeda. Kalau Discuss kita lebih ke working space nih, untuk anak muda dan orang bekerja. Tapi kita di tahun 2027 ingin membuka F&B yang cocok untuk semua kalangan. Jadi anak muda bisa, anak kecil pun bisa. Di tahun 2027 dengan konsep usaha baru, diharapkan kita juga memiliki banyaknya pendapatan-pendapatan baru, sehingga semua pendapatan ini nanti kita bisa terus berputar dengan membuka lini usaha baru lainnya. Dampak apa sih yang akan kita berikan? Yang pertama adalah dengan membuka lapangan pekerjaan pastinya. Dan yang kedua, kita bisa
Jadikan banyaknya pilihan pasar yang bisa dipilih oleh konsumen, adanya inovasi-inovasi pasar. Banyak yang akan kita lakukan, terutama dalam 3 tahun ke depan, dan saya sangat siap dan saya sangat tidak sabar untuk menunggu perjalanan bisnis ini supaya bisa memberikan dampak juga bagi sosial dan bagi lingkungan, supaya kita dapat terus berkembang. Demikian, terima kasih. Saya Betari Brillianti, pamit undur diri. Salam diplomat.